إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di antara ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang diberikan kelapangan harta untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan infak dan memberikan perumpamaan atas infak, sedekah atau hal yang sifatnya kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan umpamaan qardhan hasanan, yaitu qardhan pinjaman, hasanan adalah yang baik, yaitu Allah seolah-olah memberikan perumpamaan, yaitu sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan perumpamaan qardhan hasanan. Allah taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardhan hasana, yaitu jika kalian memberikan kepada Allah pinjaman, yaitu dengan pinjaman yang baik, maka kata Allah, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim, yaitu Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian, yaitu akan melipat gandakan pinjaman yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yaghfir lakum, dan akan memberikan ampunan kepada kalian, wallahu syakurun halim, dan Allah lah adalah zat yang maha pembalas jasa dan maha penyantun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan?" Siapa orang yang memberikan kepada Allah pinjaman, yaitu pinjaman yang baik, maka kata Allah, "Fayudha'ifhu lahu ad'afan katsira." Maka Allah akan lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Maka dari minimal dua ayat tersebut kita melihat bahwasanya Allah mengumpamakan infak dan sedekah dengan perumpamaan pinjaman yang baik. Maka kalau kita mau berpikir, seandainya kita mau memberikan pinjaman kepada saudara kita yang kita tahu dia kaya, pasti kita tidak akan ragu bahwasanya seorang tersebut pasti akan mengembalikan pinjaman yang kita berikan. Maka apalagi jika kita meminjamkan kepada zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya sesuatu yang kita pinjamkan, maka sesuatu tersebut pasti akan Allah kembalikan kepada kita semua. Oleh karena itu Allah hanya meminta kita untuk berinfak dari sebagian kecil dari harta yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa yaqdiru alaih wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yakhlifuh." Dan siapa orang yang kalian menginfakkan dari sebagian kecil dari harta kalian, wa huwa yakhlifuh, maka Allah akan pasti ganti apa yang Allah keluarkan. Maka kalau kita buka buku-buku fikih, di antara persenan atau persentasi minimal biasanya dari rangkaian infak itu setidak-tidaknya 2,5 atau maksimal 20%. Kita tidak diminta seperti Abu Bakar As-Siddiq untuk menginfakkan 100% hartanya. Kita juga tidak seperti Umar bin Khattab yang mampu menginfakkan hartanya 50% dari yang beliau punya. Maka kita tidak perlu ragu lagi ketika kita memberikan qardhan hasanan, pasti
maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Bahkan Allah ganjar pahala di dunia dan juga Allah ganjar pahala di akhirat kelak. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ahli tafsir yang beliau mengutip perkataan dari Al-Qushairi, yaitu dalam menafsirkan beberapa ayat berkaitan dengan qardhan hasanan tersebut, yaitu tentang pinjaman yang baik yang Allah umpamakan sedekah dan infak di jalan Allah dengan perumpamaan tersebut. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara sifat dari sedekah atau qardhan, bahasa yang lebih halus lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pinjaman yang baik, maka pinjaman yang baik ini memiliki beberapa sifat. Maka sifat yang pertama, kapan sedekah atau infak kita dikatakan qardhan hasanan atau pinjaman yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama, ketika infak atau sedekah atau yang syariat menamakan dengan qardhan hasanan, yaitu yang pertama memiliki sifat seseorang bersedekah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja seorang tersebut berinfak namun karena ujub, karena riya, karena ingin disebut-sebut bahwa dia adalah orang yang dermawan, maka infak tersebut tidak dikatakan qardhan hasanan. Kemudian yang kedua, di antara sifat pinjaman yang baik atau infak yang baik yang diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus bersedekah dari harta yang halal, karena Allah taala tidak akan pernah menerima infak di jalan Allah dari harta yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini ada di hadis Arba'in, yang singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik, la yuqbalu illa thayyiban, tidak akan pernah menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka itu adalah sifat yang kedua, kapan sedekah kita dikatakan qardhan hasanan. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan dari Al-Imam Al-Quraisy, bahwasanya sifat yang ketiga dari qardhan hasanan, bahwasanya seorang bersedekah dengan harta yang baik, bukan juga dengan harta yang buruk. Bahwasanya seorang bersedekah dengan harta yang baik dan bukan bersedekah dengan harta yang buruk. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum, dari sesuatu yang baik yang kalian dapatkan, yaitu dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, seorang bersedekah ketika dia berada dalam kondisi sehat dan juga ketika dia berada dalam kondisi harta yang banyak. Maka ini adalah sifat dari sifat seseorang bersedekah yang dinamakan dengan qardhan hasanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika beliau ditanya kapan tentang sedekah yang paling banyak pahalanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu engkau bersedekah ketika engkau sehat. Mungkin banyak orang bersedekah ketika dia sakit, berharap dia sembuh. Namun pahala yang terbesar yaitu ketika dia bersedekah ketika dia dalam kondisi sehat. Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, yaitu selain engkau sehat, engkau juga sedang dalam puncak dengan senang-senangnya harta yang kalian miliki. Maka itu adalah waktu yang terbaik ketika kita ingin bersedekah, di mana pahalanya itu adalah pahala yang paling banyak, yaitu ketika seorang sehat, maka dia bersedekah. Ketika seseorang sedang senang-senangnya dengan harta yang dia miliki, maka dia bersedekah. Takhsyal faqra, dan juga di waktu ketika seseorang takut miskin, maka dia bersedekah. Maka itu adalah waktu yang terbaik bagi dia untuk bersedekah. Wa ta'ammalal ghina, dan ketika seorang memiliki harta yang banyak, ketika seorang muncul dalam hatinya benih-benih bakhil, pelit, maka seorang tersebut ketika bersedekah, maka itu adalah waktu di mana pahala sedekah itu akan banyak. Kemudian kata para ulama, di antara sifat yang kelima dari qardhan hasanan,
yaitu seseorang berinfak dengan cara menyembunyikannya, yaitu sebisa mungkin dia menyembunyikan infak yang dia keluarkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fani'immahi, sesungguhnya kalian menampakkan sedekah itu baik bagi kalian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfuha, jika kalian berinfak namun kalian sembunyikan, wa tubu ahal fuqara fahuwa khairul lakum, dan kalian berikan kepada orang miskin, kalian infak dengan infak yang engkau sembunyikan, dan kalian wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik dari model infak yang pertama. Ketika seorang berinfak kemudian diumumkan, selama seorang itu masih bisa menjaga niat yang dia jaga untuk berinfak tersebut, maka tidak masalah. Apalagi seorang bisa memotivasi saudara-saudaranya yang lain untuk berinfak. Namun kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalian, jika kalian berinfak kemudian kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu di antara sifat dari yang para ulama sebutkan sebagai qardon hasanan, yaitu sifat yang kelima, yaitu ketika berinfak seorang senantiasa menyembunyikannya. Kata Rasulullah SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara ciri orang yang nanti di akhirat kelak akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan di hari tersebut, yaitu salah satu dari sekian banyak, yaitu engkau seorang lelaki tasaddaqa bi sadaqatin, seorang tersebut bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lamu, sampai-sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini isyarat, perumpamaan, bahkan sesuatu yang dekat, yaitu kedua belah tangan kita, sampai-sampai tidak mengetahui bahwasanya tangan kanan memberikan infak, tangan kiri tidak tahu. Ini isyarat bahwasanya kita harus menjaga atau melestarikan, memiliki amalan yang bisa jadi istri kita, anak kita, keluarga kita ada amalan baik yang kita lakukan, namun orang-orang terdekat kita juga tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara sifat dari qardon hasanan, yaitu ketika dia memberikan infak di jalan Allah, bersedekah, dan seorang tersebut tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang telah dia bantu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha, yaitu hai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha. Apa itu? Yaitu dengan menyebut-nyebutnya bahwa aku kasih segini, aku kasih sekian, wal adha, dan menyakiti orang yang kita beri dengan ucapan-ucapan semisal, kalau kamu tidak dibantu denganku maka hidupmu melarat, atau dengan bahasa-bahasa yang semisalnya. Maka yang ketujuh, di antara sifat qardon hasanan, yaitu bahwasanya seorang berinfak dengan harta yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak, sekali-kali tidak, sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian bisa menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Oleh karena itu, seorang yang dirinya berbuat baik, yaitu dengan cara berinfak, lagi-lagi Allah menjamin dan juga melipat gandakan kebaikan yang dia keluarkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum fa ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik dengan cara beramal soleh, salah satu amalan soleh adalah sedekah, maka sesungguhnya Allah tidak perlu dengan infak yang kita berikan. Namun kata Allah, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga kebalikannya, wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi, siapa yang bakhil, pelit, tidak mau mengeluarkan harta yang Allah karuniakan kepada dia, sesungguhnya fa innama yabkhalu an nafsihi, sesungguhnya
dia sejatinya pelit pada diri dia sendiri. Mengapa pelit? Karena ketika seorang berinfak, maka pertama dia akan diganti di dunia, maka kemudian Allah akan naungi dengan sedekahnya di akhirat. Kemudian ketika seorang pelit, maka dia tidak mau mendapatkan pahala dan keuntungan dunia dan akhirat tersebut. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, fa innama yabkhalu lin nafsih, maka sungguhnya dia benar-benar bakhil terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, jangan pernah merasa juga apa yang sudah kita berikan itu adalah sesuatu yang banyak, karena sesungguhnya yang kita keluarkan adalah sedikit dari dunia, dan kita tahu bahwasanya dunia itu nilainya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa banyak kita sudah membantu orang, jangan pernah kita merasa banyak kita sudah sumbang ke berbagai lembaga, masjid atau yang lain. Namun kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah perintahkan, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu penyakit yang buruk yang sangat dan banyak menimpa kaum muslimin, yaitu penyakit bakhil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit ini, yaitu pelit, adalah sebagai penyakit atau perbuatan yang tercela. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan al-fahisyah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya." Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra, yaitu setan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan senantiasa memerintahkan untuk berbuat dengan perbuatan yang buruk. Maka kata para ulama tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 268 ini, apa yang dimaksud dengan fahsya? Kata para ulama, al-bakhil, yaitu pelit. Karena setan senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya ay wa ya'muru bil bakhil, yaitu setan memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa menahan harta yang kita miliki. Maka Allah Ta'ala seringkali memberikan keutamaan melalui lisan Nabi SAW, yaitu dengan memberikan wejangan dan memberikan motivasi untuk senantiasa memberikan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu dengan berinfak, dengan adanya syariat zakatul mal dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengibaratkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, pemisalan seorang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kamathal kamathali habbatin, seperti satu benih, ambatat sab'a sanabil, ya dalam satu benih itu tumbuh 7 benih yang lain, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, maka dari 7 tersebut Allah tumbuhkan 100, maka wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan lagi. Seolah isyarat apa yang kita infakkan kadar minimal, Allah akan melipat gandakan minimal 700, yaitu diibaratkan satu benih muncul 7 dan 7, wa fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, yaitu dalam satu benih tumbuh 100, maka kadar minimal adalah 100 kali 7, yaitu 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak yang kita infakkan, maka sesungguhnya kita semakin banyak berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW bilang, ma naqasat
shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita berikan. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita istiqomah, kelapangan harta, dihilangkan dari penyakit bakhil, dan senantiasa diberikan kemudahan, taufik untuk mengeluarkan harta kita untuk berinfak di jalan Allah, baik yang sifatnya wajib dan juga sifat yang utama seperti infak dan sedekah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita harta yang halal, dijauhkan dari keluarga kita harta-harta yang haram. Terlebih lagi infak ini adalah berbuah kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.